Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Diviandraini dari kelas B dengan NIM 08051282025026. Nah, pada video ini adalah merupakan laporan akhir dari praktikum pemetaan sumber daya laut dengan materi pemetaan zona potensi penangkapan ikan atau ZTPI menggunakan citra Aquamodis level 3. Nah, sebelum lanjut ke pengolahan data, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai ZTPI itu sendiri dan diolah menggunakan data citra Aquamodis level 3. Nah, ZTPI itu sendiri merupakan zona potensial penangkapan ikan, di mana pada zona tersebut itu terdapat potensi ikan yang berlimpah dan bisa dijadikan sebagai zona bagi para nelayan untuk dapat melaut. Nah, ZTPI itu sendiri itu dilihat dari dua aspek oceanografi. Yang pertama itu aspek SPL atau sumber permukaan laut dan juga klorofil A. Nah, data citra dari keduanya itu di-download dari website Ocean Color, di mana nanti hasil data downloadan itu dapat berupa data MC dan diolah menggunakan software SIDA. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan software SIDA terhadap data citra Aquamodis level 3, baik itu data klorofil A maupun data SPL yang sudah saya download melalui website Ocean Color. Yang pertama itu klik open product, kemudian masukkan data. Yang pertama itu saya masukkan data klorofil A terlebih dahulu, lalu open. Kemudian di sini double klik untuk klor A pada benchnya untuk dapat menampilkan gambarnya. Oke, ini udah tampil. Selanjutnya pilih raster, kemudian pilih subset, dan kemudian pilih data. Sini lalu klik OK. Setelah itu double klik juga pada benchnya tadi, lalu itu saya akan memilih kemudian setelah itu saya akan menarik rectangle datanya. Oke, kemudian ke vektor, lalu klik geometri, lalu klik kanan, lalu export markup pixel, kemudian centang semuanya, write to file. Nah, di sini saya akan memberi nama Klor Selat Sunda. Oke, nah udah selesai. Kemudian buka data tadi. Nah, ini buka menggunakan Excel. Nah, ini udah ada. Kemudian hapus. Setelah Excel tadi terbuka, hapus data yang tidak diperlukan. Nah, di sini kita akan melakukan koreksi none, di mana koreksi none itu adalah merupakan koreksi terhadap data-data yang tidak diketahui atau tidak terbaca seperti ini karena adanya pengaruh tutupan awan maupun gangguan yang lain yang ada di atmosfer. Caranya itu blok klor A, kemudian pilih filter. Nah, setelah itu klik itu di sini tanda panah ini, lalu uncheck list select all, lalu cari none. Nah, ini udah ada.
cari none, kemudian klik yang none lalu oke. Nah udah ada kan, terus habis itu hapus seluruh data none-nya, delete. Nah setelah itu uncheck checklist select all lalu. Nah ini udah saya hapus data none tadi, kemudian tadi kan tadi kan belum dicentang, nah terus dicentang, terus oke, nanti akan muncul nilainya ini, lalu di save, ini txt, ini filter ya. Kemudian lakukan pengolahan data seperti tadi dari software CDAS sampai ke Excel itu pada data SPL. Setelah itu lalu masuk ke archive-nya. Nah di sini saya sudah membuka archive-nya, di mana saya juga udah memasukkan data Indo SHP. Lalu karena pada praktikum SPL dan juga chlorophyll sebelumnya saya sudah melakukan pengolahan data, lalu sudah saya ekspor, lalu di sini saya akan menambahkan data saya dua-duanya. Nah di sini saya mengambil datanya itu di sekitaran Selat Sunda. Oke. Lalu proses selanjutnya itu adalah saya akan melakukan proses rectangle pada data ini. Kemudian ini. Oke. Tunggu sebentar. Kemudian pada layer itu klik kanan lalu convert graphic to feature. Nah di this layer source data itu pilih ID kamu, kemudian di sini itu saya akan beri nama area kajian. Oke, lalu save, lalu klik OK. Nah, pada rectangle-nya itu dihapus aja. Nah, udah kelihatan kan? Nah, lalu lanjut ke proses selanjutnya. Cari ini apa namanya? Cari iris. Lalu ini pilih iris analisis. Iris itu untuk memotong bagian yang hanya kita perlukan saja. Untuk input features-nya itu pilih area kajian, dan untuk output-nya itu nanti pilih yang ID kamu. Nah untuk iris feature-nya itu pilih ID kamu. Nah lalu untuk namanya itu simpan di geodatabase yang baru aja. Ini daerah kajian iris. Lalu save. Oke, klik OK. Tunggu sampai selesai. Nah, irisnya udah selesai. Lalu sekarang ke tahap interpolation. Interpolation itu klik geoprocessing lalu ke art toolbox. Interpolasi di sini dilakukan terhadap data chlorophyll A dan juga data SPL. Kemudian pilih ke spatial analysis tool, lalu pilih interpolation, klik yang bagian IDW. Kemudian untuk input point features-nya
itu saya akan olah data SPL dulu. Untuk value-nya itu FST, kemudian untuk output-nya itu IDW SPL, lalu save. Oke, kemudian ke environment, itu pada processing extend itu pilih same as layer daerah kajian erase, dan kemudian yang raster analisisnya itu untuk marksnya itu daerah kajian erase. Lalu untuk cell size projection method itu convert image, lalu oke, lalu oke. Tunggu sampai selesai. Nah, ini kan udah selesai, bisa di-uncentang aja biar kelihatan. Nah, ini hasilnya. Lalu lakukan hal yang sama terhadap data klorofil. Oke, yang klorofil udah selesai, lalu lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, setelah itu search kontur analisis. Nah, pilih kontur spasial analisis. Oke. Untuk input rasternya itu saya akan ngerjainnya SPL dulu. Untuk outputnya di sini saya beri nama kontur SPL, save. Kontur intervalnya itu 0,5. Untuk base konturnya itu 0,2. Ini udah, lalu klik OK. Nah, konturnya udah selesai, lalu lakukan hal yang sama pada data klorofil, IDW klorofil. Nah, ini untuk kontur klorofilnya sudah selesai. Kemudian pada hasil kontur SPL itu klik kanan, kemudian start editing dulu pada kontur SPL. Oke. Setelah itu klik kanan pada kontur SPL, kemudian open attribute table. Nah, lalu di sini pilih table option, kemudian select by attribute. Nah, di sini pilih kontur, kemudian lebih dari ditulis 32. Kenapa 32? Karena suhu optimal atau suhu rata-rata yang bisa ikan atau fitoplankton hidup di perairan itu batas maksimalnya adalah 32 derajat Celcius. Jadi di atas itu suhunya itu sudah tidak optimal lagi bagi pertumbuhan biota maupun organisme yang ada di ekosistem perairan tersebut. Lalu klik apply. Nah, karena pada data saya itu tidak terdapat data suhu di atas 32 derajat, maka dibuat saja. Lalu akan saya close dulu.
lalu saya save dan stop editing. Nah, selanjutnya itu adalah data. Kita akan melakukan sortir data terhadap kontur klorofil. Klik editor, lalu pilih start editing, lalu pilih kontur klorofil, klik OK, kemudian pada kontur klorofil open attribute table, dan di sini table option select by attribute, kemudian klik kontur, kemudian lebih dari 2, kasih 2, itu klik apply. Nah, ada tuh. Untuk nilainya ini dihapus aja. Dan setelah itu lakukan penyimpanan data. Klik edit dan stop edit. Lalu ini keluarin aja. Oke, lalu lanjut proses selanjutnya. Klik geoprocessing, lalu pilih intersect. Untuk indikatornya itu kontur SPL dulu, lalu kontur klorofil. Kemudian untuk output feature class-nya, nah ini ditulis ZPPI aja. Save. Kemudian turun ke bawah untuk output setting to point. Lalu udah semua dimasukin, klik OK. Nah, di sini akan terlihat beberapa titik ZPPI atau zona potensial penangkapan ikan pada Selat Sunda. Nah, di sini saya akan mengubah titik ini menjadi bingkai ikan. Caranya itu cari fish. Nah, udah kamu kan, terus edit simbol. Di sini cari type-nya itu karakter marker simbol, kemudian di sini cari S3 environmental and icon, dan pilih yang ikan. Itu kasih 16. Lalu klik OK. Nah, udah kelihatan kan di sini gerombolan ikannya. Lalu bisa dilakukan proses layout. Caranya sama seperti yang lain. Nah, untuk mengelompokkan ikan, jenis ikannya di sini, caranya itu ke katalog. Oke, di data ZPP itu kemudian new, kemudian buat save file. Nah, save filenya itu saya kasih nama zona 1. Ini polyline. Kemudian untuk WG, untuk koordinatnya WG 1944. Oke. Kemudian Windows ke editor, start editing. Zona 1, oke. Di sini saya akan membuat area-area di mana di situ adalah zona potensial. Kemudian klik create feature. Zona 1, di sini saya pilih circle. Nah, ini saya buat bulatan ini kemudian bisa digeser. Kemudian klik save editing, lalu stop editing.
Oke, udah kelihatan juga. Kemudian buat untuk zona yang kedua di sini. Caranya sama kayak tadi. Katalog. Dapatan untuk zona 1 dan zona 2 ini merupakan zona tangkapan ikan. Nah, di sini saya akan mengambil daerah yang di sekitar Lampung. Di sini terdapat hanya 2 zona, yakni di sebelah sini sama di sebelah sini. Lalu lanjut ke proses layout. Nah, proses layout ini akan saya percepat. Nah, berikut ini adalah merupakan hasil layoutan dari peta yang sudah saya tampilkan tadi, di mana di sini terdapat 2 zona yang potensial. Yang pertama itu dari zona 1 itu di samping sini. Kemudian zona 2 itu di sini. Nah, 2 zona ini itu terdapat di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan pada kedua zona ini itu masih masuk ke dalam WPP NRI nomor 572. Oke, lanjut saya akan mengekspornya. Itu pilih file, kemudian pilih export map. Nah, di sini cari tempat penyimpanannya, kemudian PPPI WPP NRI nomor 572 bulan Juni 2020. Lalu kita bisa lihat di sini. Oke, buka. Nah, ini adalah hasil layoutan data dari saya, dimana dapat terlihat 2 zona 1 dan juga zona 2. Nah, pada pengolahan data sebaran zona potensial penangkapan ikan atau ZPPI ini diperlukan 2 data oceanography. Yang pertama itu data klorofil dan juga data SPL. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa kita memerlukan 2 data tersebut. Nah, yang pertama itu data klorofil A, di mana klorofil A itu adalah sebagai sumber nutrien dari fitoplankton, plankton, dan zooplankton yang ada di perairan. Nah, klorofil A ini adalah merupakan zat hijau pada daun yang biasanya digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, klorofil A di perairan ini digunakan untuk proses fotosintesis fitoplankton yang ada di perairan. Nah, sedangkan fitoplankton yang ada di perairan itu akan dimakan oleh zooplankton. Nah, ketika naiknya atau tingginya klorofil A di perairan, tentu saja akan menyebabkan tingginya juga fitoplankton yang ada di perairan tersebut. Tingginya fitoplankton juga akan mempengaruhi banyak terdapatnya zooplankton di perairan. Nah, zooplankton inilah yang menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil maupun ikan-ikan yang ada yang sedang yang ada di wilayah perairan tersebut. Nah, di sini itu ada di sini dan juga di sini. Kemudian tingginya tingkat klorofil A pada suatu perairan juga akan menyebabkan tingginya potensi perikanan pada wilayah tersebut. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan adanya SPL. Tingginya SPL pada suatu perairan itu akan menyebabkan penurunan dari klorofil A atau penurunan dari adanya
sebaran fitoplankton maupun zooplankton yang terdapat di suatu perairan. Karena apa? Karena suhu permukaan laut atau SPL itu optimal pada suhu tertentu, yaitu antara 27 atau 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Nah, pada selang suhu tersebut itu pertumbuhan biota yang ada di perairan atau organisme, contohnya itu seperti fitoplankton dan juga zooplankton, terutama ikan juga, itu dapat tumbuh subur atau tumbuh optimal pada wilayah ini. Nah, ketika suhu SPL naik, maka itu akan menyebabkan terjadinya atau terganggunya proses ekosistem pada biota yang ada di wilayah tersebut. Nah, maka dari itu dapat saya katakan bahwa tingkat SPL dan juga konsentrasi klorofil A pada perairan itu berbanding terbalik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pengolahan data sebaran zona potensial penangkapan ikan atau ZPPI pada bulan Juni tahun 2020 di wilayah perairan Kabupaten Lampung Selatan, Selat Sunda yang masuk di WPPNRI nomor 572. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam pengolahan data ini. Saya mohon kritik dan juga saran dari kakak dan abang sekalian yang dapat membangun untuk kedepannya. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.